Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada lanjutan materi kita untuk matematika dasar kelas B, yaitu aplikasi integral gitu ya. Di aplikasi integral ini kita akan melihat beberapa permasalahan yang menggunakan integral, baik itu integral tentu maupun tak tentu. Namun biasanya yang kita gunakan adalah integral tentu ya, karena kita mau mengetahui hasilnya kira-kira seperti apa atau berapa gitu ya. Nah, untuk aplikasi integral ini sendiri hanya ada 3 yang kita bahas, yaitu pertama panjang kurva, yaitu misal kita punya suatu kurva fungsi, gitu ya, kan ada domainnya ya, misalnya dari A sampai B, gitu ya. Nah, biasanya kita hanya menghitung luas daerah ya, sedangkan di sini kita mau menghitung berapa sih panjang kurvanya. Seandainya kita hanya punya garis lurus 2 titik, misalnya ini X1, Y1, ini X2, Y2, kita bisa hitung panjangnya dengan gimana? Panjang garis itu bisa dihitung dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat gitu ya. Kuadrat diakarkan. Nah, ini menghitung panjangnya. Seandainya dia garis lurus. Nah, kalau misalnya dia ternyata berupa fungsi yang bukan garis lurus, gimana kita ngitung? Seandainya kita mau misal menghitung panjang dari sini nih, dari X1 sampai X2 gitu. Kira-kira berapa sih panjang kurvanya gitu ya? Seandainya kurvanya bukan garis lurus gitu. Nah, sekarang di sini akan kita bahas panjang kurva. Yang kedua adalah menghitung mengenai kerja, gitu ya. Kalau kerja itu pasti atau usaha gitu ya. Jadi yang bakal dibahas mengenai fisika sedikit. Kemudian ini momen dan pusat massa nanti terakhir ya. Nah, sekarang untuk panjang kurva sendiri, yang pertama diperkenalkan dulu. Seandainya ada suatu kurva, dan kurva ini kita mau katakan dia mulus atau smooth. Nah, kurva ini mulus jika yang pertama dia kan dinyatakan dengan persamaan parametrik. Jadi persamaan parametrik merupakan persamaan yang dinyatakan dalam fungsi T gitu ya. Jadi X itu adalah fungsi dalam T, Y itu juga fungsi dalam T gitu ya. Nah, kemudian turunan pertama dari F dan turunan pertama dari G ada. Terus keduanya juga kontinu. Dan yang terakhir, kedua fungsi turunannya tidak secara bersamaan bernilai 0. Nah, ini bagaimana tidak bersamaan bernilai 0 kita nanti lihat ya. Nah, jadi kira-kira untuk kurva mulus ada 3 syarat ya. Yang pertama, turunan pertama dari keduanya itu ada. Yang kedua, turunan pertamanya itu kontinu. Kemudian yang ketiga, nanti ketika kita substitusi nilai T, suatu nilai T, pada T yang sama dia tidak 0 keduanya. Tidak 0 keduanya untuk T yang sama. Nah, kira-kira contohnya apa? Misalnya gini. Kita punya fungsi yang dinyatakan dengan persamaan parametrik X sama dengan T dikurang sin T, kemudian Y sama dengan 1 kurang cos T. Di mana T-nya itu di antara 0 sampai 4V. Ditanya apakah kurvanya mulus? Nah, pertama berarti kita punya X sama dengan si FT, yaitu T kurang sin T. Yang kedua, Y sama dengan si GT, itu sama dengan 1 kurang cos T. Nah, dari sini yang perlu kita cari adalah yang pertama, F aksen T-nya. Berarti kembali ke sini ya, jadi turunan si GT itu adalah D per DT dari 1 kurang cos T, yaitu sin T gitu ya, karena 1 turunannya 0, kemudian cos T turunannya min sin, min kali min jadi sin T gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira F aksen dan G aksen kita untuk kurva yang di sini. Kemudian apa? Yang pertama, turunannya ada. Nah, perhatikan
nilai dari si 1 kurang cos T dan sin T ini ada ya untuk setiap T di mana nilainya 0 sampai 4V. Jadi kalau kita masukkan T-nya 0, cos 0, 1 kurang 1, 0 ada nilainya ya. Kemudian masukkan sin T juga ya, sin 0, 0 gitu ya. Berarti ini terbukti. Yang kedua, F aksen X, F aksen T, dan G aksen T itu kontinu. Nah, kita perhatikan nilai dari si F aksen T dan G aksen T itu selalu ada ya untuk 0 sampai 4V. Jadi kalau kita masukkan semua nilainya, pasti kita tahu dia kontinu gitu ya. Dan yang ketiga, kita lihat dulu F aksen dan G aksen itu tidak secara bersamaan 0. Tidak secara bersamaan 0. Nah, perhatikan untuk yang F aksen T itu kan fungsi kita 1 kurang cos T. Nah, yang menyebabkan dia 0 nanti adalah 1 kurang 1 atau cos T-nya 0 gitu ya. Yang menyebabkan cos T-nya 1 maksudnya. Yang menyebabkan cos T sama dengan 1 itu adalah fungsi cos di mana T-nya itu yang 1 berarti cos 0. T-nya 0, kemudian cos yang 1 juga 2V ya. Kemudian selain 2V juga 4V nanti ya, karena dia 0 sampai 4V kan. Berarti 4V juga menyebabkan dia 0. Nah, untuk yang G aksen T, kan fungsi kita adalah sin T ya. Nah, yang menyebabkan sin T itu nanti jadi 0, karena kan supaya dia 0 berarti sin T-nya 0 kan. Itu adalah semua T yang menyebabkan 0 untuk sin adalah sudut 0 ya. Kemudian menyebabkan 0 juga lagi ada V. Kemudian nanti menyebabkan 0 juga ada 2V. Kemudian ada 3V dan 4V gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada nilai T yang menyebabkan keduanya menjadi 0 secara bersamaan, yaitu 0, kemudian 2V, kemudian 4V. Nah, kalau yang di ujung-ujung kan tidak terlalu berpengaruh karena di ujung-ujung batas gitu ya. Tapi yang di tengah ada 2V. Jadi ada saat 2V itu kemungkinan dua-duanya 0. Jadi karena ada yang menyanggah berarti dia secara bersamaan jadi fungsi F aksen T dan G aksen T secara bersamaan sama dengan 0 pada T sama dengan 2V. Nah, jadi dari sini, dari kesimpulan yang terakhir itu tidak memenuhi ya. Berarti dari sini kurva T X sama dengan T kurang sin T dan Y sama dengan 1 kurang cos T itu bukan kurva mulus. Nah, seandainya Ananda menggambarkan kurvanya, nanti kira-kira kurvanya seperti ini. Gitu ya. Nah, di mana ini 0, ini 2V, dan ini 4V. Karena dia 0 pada titik 3 ini ya, 0, 2V, 4V gitu. Nah, kira-kira ini gambarannya. Kalau misalnya mau menggambarkan grafik biasa, ya silahkan dicoba saja. Nanti misalnya di sini nilai T-nya berapa, di sini X-nya, di sini Y-nya. Kan X-nya itu T kurang sin T, Y-nya 1 kurang cos T. Misalnya T-nya kan dari 0 sampai 4V, diambil saja 0, V, 2V, 3V, 4V. Nah, ini kira-kira berapa hasilnya gitu ya. Nah, nanti hubungkan garis-garisnya. Nah, itu nanti dapat kurvanya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk panjang kurva. Nah, panjang kurva berarti karena kita lihat tadi kurvanya parametrik, yaitu kurva terhadap T, maka nanti fungsi kita untuk panjang kurva adalah dinyatakan dengan kurva terhadap T. Jadi nanti integral panjang kurva atau CL itu akan dinyatakan dengan integral A sampai B akar dari X kita turunkan terhadap T, kita kuadratkan, ditambah Y kita turunkan terhadap T, kita kuadratkan DT. Gitu ya. Nah, jadi ketika menghitung panjang kurva, kita harus ubah dulu bentuk ke fungsi parametrik, ubah ke fungsi parametrik atau dalam bentuk T gitu ya. Nah, contoh gimana? Contoh ini. Tentukan keliling lingkaran
kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kalau keliling lingkaran sebenarnya kita tahu ya, keliling itu adalah 2VR, di mana R merupakan jari-jari. Nah, sekarang coba dengan rumus panjang kurva ini, kira-kira sama nggak nanti hasilnya gitu ya. Nah, perhatikan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi si A ini adalah jari-jarinya ya, jari-jarinya. Nah, sekarang karena ini dalam bentuk X dan Y, kita ubah dulu dalam persamaan parametrik. Nah, kita ingat kalau ada lingkaran dengan jari-jari, kita bisa buatkan dalam segitiga siku-siku ya. Jadi ini siku-siku di sini, ini X ya karena horizontal, ini Y-nya, dan ini A-nya karena jari-jarinya. Nah, sekarang seandainya ada T di sini. Jadi kita bisa buat sin T itu sama dengan sin itu depan per miring, Y per A. Jadi Y bisa dibuat dalam A sin T. Gitu ya. Kemudian cos T itu adalah samping per miring. X per A, jadi bisa dibuat X sama dengan A cos T. Nah, semuanya udah dalam T ya. Jadi di sini kita bisa buat bahwa fungsi X kita akan sama dengan A cos T. Fungsi Y kita akan sama dengan A sin T. Dengan jari-jari A. A jari-jari. Nah, luas tadi L akan sama dengan integral. Nah, A sampai B itu merupakan batasnya ya. A sampai B itu merupakan batas yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung keliling lingkaran, berarti kan satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh kalau misalnya dalam ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Dalam bidang 2, itu kan artinya dari 0, dari nilai tetanya 0 sampai ke nilainya 2V ya. Dari 0 sampai 2V. Nah, jadi batas kita adalah dari 0 sampai 2V. Akar dari turunan fungsi X kita terhadap T dikuadratkan tambah turunan fungsi Y kita terhadap T dikuadratkan. Dan ini diintegralkan terhadap dt. Nah, sekarang X aksen kita akan sama dengan min A sin T ya. Karena kalau kita turunkan, berarti Y aksen kita adalah A cos T. Nah, di sini berarti turunannya berarti X aksen kalau dikuadratkan itu akan sama dengan A kuadrat sin kuadrat T ya. Kemudian ini Y aksen kalau dikuadratkan A kuadrat cos kuadrat T. Sehingga akan menjadi integral 0 sampai 2V akar dari A kuadrat sin kuadrat T tambah A kuadrat cos kuadrat T dt. Nah, ini sama-sama punya A kuadrat, Ibu keluarkan 0 sampai 2V akar dari A kuadrat yang tinggal adalah sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt. Nah, ini sama dengan 1 ya. Berarti akan sama dengan L kita tadi, integral 0 sampai 2V akar dari A kuadrat dt. Akar A kuadrat A berarti 0 sampai 2V dari A dt. A itu konstanta kan ya, karena dia jari-jari, berarti bisa dikeluarkan integral A, integral 0 sampai 2V dt. Integral dari dt adalah T ya, jadi A, T, dengan batas 0 sampai 2V, akan sama dengan A dikali 2V kurang 0. Atau 2V kali A, di mana A itu jari-jari. Nah, ini sama ya dengan rumus kita kalau keliling biasa, kita tahu adalah 2VR. Di mana R jari-jari. Itu sama dengan 2V R. R-nya jari-jari. Nah, itu terbukti ya. Kalau kita hitung dengan integral dan kita hitung dengan cara biasa, ternyata jari-jari lingkaran itu 2VR gitu ya. Nah, sekarang itu untuk panjang kurva. Nah, masalahnya nggak semua fungsi bisa kita ubah ke fungsi parametrik. Nah, ini untung saja kita bisa sama dengankan dengan segitiga siku-siku ya, karena kan segitiga siku-siku di sini. Nah, ini R-nya nanti gitu ya. Nah, sekarang nggak semua bisa kita buat dalam fungsi parametrik. Gimana seandainya dia fungsinya dalam X saja atau Y saja? Nah, ini ada rumus lainnya, yaitu kalau fungsinya dalam fx gitu ya, X saja, dan intervalnya juga dalam X, jadi misalnya panjang kurva seperti ini misalnya gitu ya, ini A sampai B, yaitu
A dan B itu ada di X ya. Nah, ini Y, dan ini fungsinya Y sama dengan Fx. Ini Y ya. Y sama dengan Fx. Gitu ya. Nah, untuk menghitung panjang kurvanya sama dengan integral A sampai B, akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan, diintegralkan terhadap dx. Gitu ya. Nah, contoh gimana? Contoh gini nih. Yang ini saja yang kelihatan ya. Tentukan panjang busur dari Y sama dengan X pangkat 3/2. Nah, berarti ini kan fungsi terhadap X ya. Nanti yang perlu kita cari adalah dy per dx-nya berapa. Nah, nanti setelah dapat, masukkan ke integralnya. Integral dari, nah di sini katanya dari titik 1,1 ke titik 4,8. Sedangkan yang kita lihat adalah fungsi terhadap X-nya. Jadi lihat nilai X-nya. Jadi X1, X2 yaitu berarti dari 1 sampai 4. Gitu ya. Dari akar 1 ditambah dy per dx itu yang dikuadratkan, diintegralkan terhadap X. Ini bisa dua kemungkinan. Kemungkinan kedua kita jadikan dia fungsi dalam X gitu ya. Nah, jadi nanti baru terhadap Y yang batasnya dilihat. Tapi ini masih dalam X, dalam Y sama dengan X ya untuk fungsi. Nah, silakan ini dicari sebagai bahan latihan ya. Nah, untuk soal pertama, untuk segmen garis yang menghubungkan A0,1 ke B5,13 sebenarnya kan bisa kita cari ya. Jadi menghubungkan dua titik itu kan seperti yang Ibu bilang, kalau ini 0,1, ini 5,13, itu bisa dicari dengan panjang titiknya adalah akar dari 5 kurang 0 kuadrat ditambah 13 kurang 1 kuadrat. Bisa dengan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau pakai rumus ini, kita ubah dulu. Jadi kalau mau buat fungsi dari dua titik gimana? Kalau kita punya X1, Y1, X2, Y2 adalah dengan X2 min X1 per X min X1 gitu ya, kali Y2 min Y1 per X kurang Y kurang Y1 gitu ya. Nah, seperti ini ya untuk mencari rumus fungsi dengan dua titik yang diketahui. Nah, nanti baru masukkan ke rumusnya. Untuk batas gimana? Lihat dari X-nya. Jadi batasnya nanti integralnya bakal dari 0 sampai 5. Untuk yang ini ya. Nah, silahkan dicoba juga ya, Ananda ya. Kira-kira nanti dapatnya berapa. Nah, kalau yang ini, yang diketahui fungsi X sama dengan GY. Jadi misalnya kita punya fungsi X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kalau batasnya itu dari C sampai D. Contoh yang fungsi kita ini, Ibu kembali, kalau Y sama dengan X pangkat 3/2, berarti Ibu bisa buat X sama dengan Y pangkat 2/3 ya. Karena kan supaya dapat X ini berarti kedua ruas dipangkatkan 2/3 ya. Jadi ini X pangkat 3/2 pangkat 2/3. Jadi ketika dibuat pangkatnya jadi 1 ya. Nah, makanya Y itu jadi pangkat 2/3. Nah, maka kita punya X sama dengan Y pangkat 2/3. Nah, seandainya seperti ini, berarti kita gunakan yang kedua ini. Berarti kita cari dx per dy-nya berapa. Gitu ya. Jadi kita punya tadi kan X sama dengan Y pangkat 2/3 ya. Nah, dx per dy-nya cari dx per dy. Berapa gitu ya. Kemudian untuk batas Y-nya gimana? Nah, batas Y-nya perhatikan. Ini titik 1,1 ke 4,8. 1,1 ke 4,8. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, karena kita berhubungan dengan Y, maka integralnya menjadi integral 1 sampai 8. 1 sampai 8 dari akar dx per dy kita dikuadratkan ditambah 1 dy gitu ya. Nanti cari berapa hasil integralnya, masukkan batasnya, dapat nilainya. Gitu ya, silahkan dicoba Ananda Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerja atau usaha gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya kan bahasa Inggrisnya work ya. Atau sebenarnya usaha gitu ya, atau kerja gitu ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya usaha atau W
Kemudian ada juga F itu gaya, kemudian ada D itu jarak perpindahan. Nah, yang namanya usaha akan sama dengan gaya dikali jarak perpindahan. Nah, makanya W itu bisa diganti dengan integral A sampai B, di mana A sampai B itu merupakan jarak perpindahan D. D itu berarti dari A sampai B gitu ya, A sampai B, dx. Dx itu merupakan si delta D kita tadi. Delta D, jadinya dx gitu ya. Nah, dari siapa? Dari fungsi gaya kita. Ini merupakan fungsi gaya. Nah, contohnya saja ya, biasanya pada pegas gitu ya. Misalnya panjang normal pegas 0,2 meter dan dibutuhkan gaya sebesar 12 Newton untuk pegas tadi tetap diperpanjang sebesar 0,04. Jadi misalnya ada pegas gitu ya, panjang normalnya itu adalah 0,2. Nah, supaya dia tetap jadi 0,04 berarti kita tekan ke dalam ya, sehingga nanti pegasnya lebih rapat seperti ini, sehingga ini misalnya panjangnya 0,04 gitu. Nah, usaha yang kita butuhkan itu sebesar 12 Newton. Gitu ya. Nah, sekarang tentukan usaha yang harus dilakukan kalau kita mau membentangkan. Jadi dulunya 0,2, nanti kita mau membentangkan jadi 0,3. Nah, ini nanti jadinya 0,3. Nah, berarti kan kita butuh usaha ya, usaha berapa sih supaya panjangnya dari 0,2 jadi 0,3. Nah, sekarang pertama ingat, ada namanya hukum Hooke. Jadi hukum Hooke untuk kerja pada pegas atau usaha atau gaya pada pegas ya, di mana berdasarkan hukum Hooke yang namanya gaya untuk merenggangkan atau menekan pegas itu akan sama dengan suatu konstanta dikalikan X gitu ya, konstanta Hooke dikalikan X, di mana X itu merupakan mau menekankah atau mau meregangkankah gitu, X-nya panjangnya ya. Nah, sekarang kita mau lihat fungsi ini. Nah, fungsi ini kan K-nya belum tentu ya. Dari mana kita dapatkan K? Dari nilai yang ini. Jadi dia udah pernah melakukan menekan pegas sehingga sampai 0,04, gaya yang dibutuhkan sebesar 12. Jadi kita butuh di sini, maka fungsinya sudah dalam X ya. Ini Fx sama dengan Kx gitu ya. Artinya apa? F untuk menekan hingga 0,04 meter itu akan sama dengan K dikali X kita tadi 0,04 ya. 0,04 gitu. Nah, F 0,04 sebesar apa? 12 Newton ya. 12 Newton akan sama dengan K kali 4/100 ya. Sehingga nanti K akan sama dengan 12 kali 100/4 atau K-nya sama dengan 300. Sehingga fungsi F kita jadinya apa? Fx sama dengan 300 X. Kita udah dapat fungsinya. Nah, sekarang kira-kira berapa sih gaya yang dibutuhkan? Gaya ya. Gaya yang kita butuhkan untuk membentangkan pegas. Oh, usaha ya, maaf Ibu. Karena usaha itu merupakan integral dari gaya ya. Oke, tetap usaha. Jadi kira-kira berapa sih usaha yang harus kita lakukan untuk membentangkan pegas dari panjang normal? Nah, sekarang kalau panjangnya itu sama dengan 0,2, berarti dia panjang normal. Kita hitung saja ini jadinya X sama dengan 0 ya. Nah, kalau panjangnya itu 0,3, itu yang kita inginkan. Nah, jadi selisihnya berapa? Jadi ada selisih 0,1 ya. Kenapa? Karena lebih mudah untuk menghitung seperti ini ya. Karena dari 0 sampai 0,1 gitu ya. Nah, jadi yang namanya usaha yang harus kita lakukan, menarik pegas dari yang semula posisinya pada 0, jadi ini dihitung pada 0 ya, kemudian mau kita tarik sampai 0,3, yaitu sampai nanti 0,1 gitu ya, 0,1 ininya panjang pegasnya lagi, itu dari fungsi fx kita, dx. Dan sama dengan 0 sampai 0,1 dari 300 X dx gitu ya. Nah, jadi dari sini bisa langsung kita selesaikan. 300 kita keluarkan, integral 0,01 X dx ya. Berarti W-nya akan sama dengan 300
kali setengah X kuadrat ya, dengan batas 0 sampai 0,1. Berarti 150 kali 0,1 kuadrat dikurang 0 kuadrat. 0,1 kuadrat berarti 1/100 ya. 1/100 berarti 150 kali 1/100 sama dengan 1,5 Joule. Nah, jadi usaha yang dibutuhkan adalah 1,5 Joule untuk membentangkan pegas dari panjang normal hingga 0,3 meter. Jadi kira-kira itu soal latihan untuk usaha gitu ya. Nah, selanjutnya menghitung momen dan pusat massa. Nah, seandainya kita punya suatu benda gitu ya, yang panjangnya X gitu ya. Nah, massa benda dan momen itu biasanya seandainya kita mau melihat pusat massa atau berapa sih besaran pusat massa benda kita ini pada suatu titik X misalnya gitu, misalnya kita pilih X-nya di sini gitu ya. Nah, hubungannya apa? Akan sama dengan momen dibagi massa bendanya. Artinya apa? Jika kita buat dalam integral, momen itu bisa kita artikan sebagai integral A sampai B, di mana A sampai B merupakan selang dari si benda kita, dari berapa jaraknya gitu ya dari A sampai B. Kemudian X yaitu si titik tadi dikali dengan do X. Do X itu merupakan fungsi kepadatan di titik X. Jadi berapa padatnya fungsi ini benda ini di titik X gitu ya, dinyatakan dengan do X. Sedangkan massa itu dinyatakan dengan integral A sampai B do X saja. dx gitu ya. Do X itu adalah fungsi densitasnya. Seperti itu. Nah, sekarang contoh seperti ini, jika ada suatu kabel dan kita mau hitung pusat massa kabel pada X-nya dari 0 sampai 10 cm. Berarti ini batasnya ya dari 0 sampai 10. Jadi ini ada kabel misalnya. Itu kabel ya. Ini 0 sampai 10 cm gitu ya. Nah, sekarang fungsi kepadatannya diberikan oleh 3X kuadrat. Ini do X ya. Bacaannya do ya, do X. Atau delta gitu ya, delta X gitu ya. Nah, sekarang tentukan pusat massa, gunakan saja rumus yang tadi. Pusat massa akan sama dengan integral A sampai B, berarti 0 sampai 10, X dikali do X kita, dx, per integral 0 sampai 10, do X kita, dx. Nah, ini coba diselesaikan ya, kira-kira berapa hasilnya sebagai bahan latihan. Jadi, sampai di sini selesai materi kita untuk aplikasi integral dengan 3 aplikasi ya, yaitu panjang kurva, kemudian ada lagi namanya kerja atau usaha, kemudian ada lagi namanya pusat massa gitu ya, pusat massa. Nah, semuanya menggunakan integral, di mana panjang kurva bisa jadi kita dalam fungsi parametrik ya, fungsi parametrik yaitu fungsi yang diubah ke dalam bentuk T gitu ya, atau dalam fungsi fx biasa juga bisa, atau dalam fungsi fy biasa gitu ya. Nah, sekarang untuk yang lain juga dalam bentuk integral. Nah, silakan dipelajari dan dibahas-bahas soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.